Oke, pada saat ini saya Daniel Ignatisori akan menjelaskan langkah-langkah pentesting phone help machine yang bernamakan Clover 1 menggunakan Kali Linux. Yang pertama, terlebih dahulu kita harus menginstal Kali Linux serta phone help machine yaitu Clover 1 pada virtual machine kita. Yang kedua, setting network pada Kali Linux dan Clover pada satu jaringan atau koneksi internet. Pada kali ini saya menggunakan bridge adapter sehingga kedua mesin terhubung dalam satu koneksi internet. Yang ketiga, start kedua mesin seperti biasa. Start akan ditunjukkan halaman login user terlebih dahulu seperti video tersebut. Adalah tampilan menu utama Kali Linux dan menu login pada Clover. Pada Clover terdapat dua user yang tersedia, yaitu Asta sebagai user biasa dan Sword sebagai user root. Dan tugas kita saat ini ialah masuk pada Clover 1 menggunakan user root atau user Sword. Langkah selanjutnya yaitu mengetahui alamat IP pada Kali Linux kita menggunakan perintah atau komen IPA. Setelah kita mengetahui alamat IP pada Kali Linux yaitu pada ETH0 yaitu 192.168.10.39, maka kita bisa scan IP yang terhubung dalam satu jaringan. Untuk scanning IP kita bisa menggunakan komen netdiscover min-r 192.168.10.1 min-i ETH0. Kita menggunakan IP host atau 192.168.10.1 untuk di-scan karena biasanya IP pada satu jaringan dimulai dari 192.168.10.1 hingga 192.168.10.254. Dari hasil scanning yang kita lakukan, kita mendapatkan beberapa IP yang sedang digunakan seperti video saat ini. Dari video ini terlihat bahwa ada satu IP yang sedang dalam perbaikan, entah itu perangkat lunak atau perangkat keras. Bisa terlihat bahwa ada satu vendor yaitu PCS Sistem Teknik GmbH yang menggunakan alamat IP 192.168.10.38. Dari hal ini kita mengetahui bahwa vendornya sendiri yaitu PCS Sistem Teknik GmbH adalah suatu produsen perangkat keras dan perangkat lunak Jerman yang sangat terkemuka. Biasanya digunakan untuk solusi penawaran perbaikan suatu perangkat keras atau perangkat lunak, kontrol akses, pengawasan video, perekaman waktu, akuisisi data, produksi, dan berbagai hal. Nah, pada lingkungan saya tidak ada yang menggunakan PCS Sistem Teknik GmbH, kemungkinan itu adalah IP dari Clover atau phone help machine. Maka dari itu kita akan mencoba scan port yang tersedia pada IP 192.168.10.38 dengan menggunakan perintah atau komen nmap -sc -sv -p 192.168.10.32. Saat sedang proses scanning,
kita juga bisa melihat apakah port 80 yang pada umumnya terbuka itu pada alamat IP Clover ini apakah terbuka. Jika terbuka, kita bisa mengakses dari web browser biasanya. Jadi kita bisa menggunakan perintah nc -nv 192.168.10.38 dan port yang akan kita scan yaitu 80. Mengapa kita menggunakan port 80? Karena port 80 pada umumnya defaultnya yaitu login via web. Jadi jika port 80 terbuka, berarti kita bisa mengakses via web browser kita. Setelah itu mari kita buka pada web browser kita tulis saja alamat IP yang kita rasa itu adalah phone help machine. Pada kali ini saya menggunakan 192.168.10.38 dan pada laman web browser kita menunjukkan tulisan OK. Dari hasil laman pada web browser 192.168.10.38, walaupun sudah bisa diakses melalui web browser, tapi informasi yang kita dapatkan masihlah tidak ada, hanya bertuliskan OK. Dan juga dari hasil scanning menggunakan Nmap, terlihat bahwa ada 3 port yang terbuka, yaitu port 21 atau port FTP, port 22 yaitu port SSH, dan juga port 80 login via web. Karena hasil informasi yang didapatkan dari mengakses web browser masih kurang, maka kita bisa menggunakan perintah atau to gobuster dengan menggunakan komen gobuster dir -o alamat IP atau alamat URL kita -w /user/share/wordlist/dirbuster/directory /2.3/medium.txt -x html, txt, php. Perintah gobuster ini berfungsi untuk memetakan seluruh subdomain dari situs utama. Yang pada kali ini kita menggunakan 192.168.10.38. Gobuster ini untuk menemukan beberapa service atau hal menarik yang mungkin dapat ditemukan di subdomain melalui domain yang kita tuju atau URL yang kita tuju.
pilih pada bagian View Page Source, lalu otomatis akan membuka halaman baru dengan isi source code yang berisikan dari URL atau website yang kita tuju. Dari view source code yang saya lihat, kita dapat melihat bahwa link atau website yang sedang kita lihat yaitu sedang masa perbaikan atau under construction. Pada bagian ini, saya melihat suatu celah agar bisa masuk ke dalamnya. Kita dapat melihat bahwa under construction dan construction-nya itu menggunakan CMS Cold Fusion. Dari informasi yang saya dapatkan melalui Google mengenai apa itu CMS Cold Fusion, saya mendapatkan bahwa untuk mencari Cold Fusion yang running bisa menggunakan /cfid/component utils. Jadi karena websitenya sedang dalam perbaikan dan menggunakan Cold Fusion, jadi kita bisa melihat CMS Cold Fusion yang sedang running pada saat itu. Dari informasi Google yang kita dapatkan, maka kita akan mencoba untuk mencari site running Cold Fusion satu-satu. Mari kita coba dengan 192.168/website/cfid/component-utils. Ternyata laman tersebut tidak ada. Lalu kita mencoba 192.168/cfid/component-utils. Laman tersebut juga tidak ada. Kita coba dengan 192.168/10.38 Ternyata pada laman ini menampilkan dua subdomain lainnya, yaitu parent directory dan administrator. Kita site parent directory membawa kita kembali pada halaman awal, yaitu 192.168/10.38. Sedangkan pada administrator membawa kita pada suatu website baru yang hanya berisikan halaman awal suatu website. Tetapi di situ tidak ada isi selain itu. Karena informasi yang kita dapatkan masih kurang, mari kita coba cek lagi menggunakan tool Ghostbuster untuk menemukan pada subdomain CFID administrator tadi. Jadi kita menggunakan Ghostbuster dir menu 192.168/10.38/cfid/administrator min-usr/wordlist/directory-strip2.3/medium.txt min-x html,txt, php. Dari hasil Ghostbuster yang baru, kita mendapatkan bahwa ada beberapa subdomain baru seperti subdomain login.php, logout.php, welcome.php, manual, cs, index.html, asset, css. Pada saat ini saya mencoba untuk login menggunakan site 192.168/cfid/administrator/login.php. Ternyata subdomain ini membawa kita ke halaman login.php. Maka kita coba masukkan user dan password secara default. Karena kita tidak memiliki akses user dan password serta user password secara default sudah dirubah, maka kita tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Karena kita tidak bisa masuk lebih dalam lagi, maka kita akan mencoba melihat informasi dan mencoba mencari celah melalui subdomain ini dengan menggunakan tools Foxy Proxy Extension yang ada pada web browser kalian. Jika belum ada, bisa di-download melalui browser kalian dan cari pilihan extension, lalu cari store atau tambahkan, lalu tinggal cari Foxy Proxy dan tambahkan pada web browser kalian. Dan setting Foxy Proxy kalian seperti
video ini. Fungsi proxy pada saat ini untuk menyalin semua informasi sewaktu proses kita mengisi user dan password pada sites 192.168.168/cfid/administrator/login.php dan mengirimkannya pada Burp Suite untuk disalin dan dicatat di Burp Suite. Sebelum menggunakan Burp Suite, terlebih dahulu kita membuat direktori baru, yaitu direktori PhoneHub/Clover. Lalu pindah posisi ke dalam Clover. Biasanya di awal penggunaan Kali Linux belum ada direktori PhoneHub. Jadi proses untuk pembuatannya mkdir PhoneHub untuk membuat direktori PhoneHub, cd PhoneHub untuk masuk ke dalam direktori PhoneHub, mkdir Clover untuk membuat direktori Clover pada dalam PhoneHub, cd Clover untuk masuk ke dalam direktori Clover, ls-la untuk mengecek isi dari direktori tersebut. Karena pada proses kali ini saya sudah membuat, jadi saya tinggal masuk saja dengan cara cd PhoneHub lalu cd Clover. Setelah itu, kita akan mencoba login pada 192.168.10.8 dan menerima konten dari site tersebut menggunakan perintah atau komen wget -r ftp 192.168.10.38. Setelah proses di atas selesai, maka akan otomatis membuat direktori baru dengan nama site atau website kalian. Pada saat ini direktorinya dinamakan 192.168.10.38 karena domainnya adalah 192.168.10.38. Jika kalian masuk pada direktori 192.168.10.38, akan melihat satu direktori yang bernamakan maintenance. Dan di dalam direktori maintenance itu terdapat beberapa file txt yang berisikan feedback atau informasi dari proses wget tadi. Karena direktori PhoneHub sudah terbentuk, maka kita lanjutkan proses menggunakan Burp Suite-nya. Caranya ialah pertama, kalian isikan username dan password terserah pada site 192.168.10.38/cfid atau /administrator/login.php. Oh ya, catatan, pada proses ini kalian harus menyalakan fungsi proxy kalian dan klik pada Burp Suite hingga fungsi proxy bertanda hijau. Langkah kedua, setelah itu informasi site tersebut pada proses login akan otomatis terkirim pada Burp Suite kalian dan Burp Suite akan otomatis terbuka. Ketiga, lalu pindah ke bagian menu proxy pada submenu intercept di aplikasi Burp Suite. Pada submenu intercept ini, kalian akan melihat informasi yang ditangkap oleh fungsi proxy kalian. Dari hostnya, user, terus pengisian username dan password kalian, dan juga port. Lalu proses keempat, simpan informasi ini dengan cara klik pada mouse kalian dan pilih copy as file. Setelah itu simpan pada direktori Clover kalian dan simpan dengan nama terserah kalian. Pada saat ini saya menyimpannya dengan nama testing.sql. Lihat pada direktori Clover kalian akan melihat ada file bernama testing.sql, dan jika kalian coba melihatnya dengan komen cat testing.sql, kalian akan melihat isi yang sama dengan Burp Suite tadi. Lalu langkah selanjutnya adalah menggunakan SQL map pada file testing.sql. Fungsi utama dari SQL map adalah untuk mendeteksi dan melakukan exploit pada bug SQL injection secara otomatis dengan melakukan serangan SQL injection secara attacker
dapat mengambil alih serta, memanipulasi ataupun mengakses sebuah database di dalam sebuah server. Untuk perintah atau komennya yaitu SQL map, min_r, testing.sql, strip dbs atau database. Setelah kita melakukan proses SQL map, kita akan mendapati beberapa database yang tersedia, dan salah satunya bisa kita lihat yaitu adalah Clover atau full help machine yang akan kita pentesting. Setelah kita mengetahui bahwa database Clover tersedia, kita bisa melakukan SQL map pada testing SQL dan pada database Clover. Catatan proses ini mungkin memakan waktu sekitar 5 hingga 10 menit. Untuk perintah atau komennya, kita bisa menggunakan SQL map min_r, testing.sql, min_d, Clover, min_t untuk membuat tabel, user, strip dump, strip all, strip page. Hasil dari perintah di atas akan berupa user dan password pada database seperti video ini. Dan dari video ini terlihat bahwa ada salah satu user yaitu user Asta atau user biasa pada Clover Full Help Machine. Sedangkan untuk dua lainnya itu adalah user dari si author Clovernya sendiri. Karena password dari user Asta masih berupa kode enskripsi, maka harus dilakukan dekripsi. Untuk mengetahui metode deskripsi apa yang dipakai, bisa menggunakan tool hash identifier. Perintah atau komennya kita bisa menggunakan hash strip identifier untuk masuk ke mode hash. Setelah kita masuk ke mode hash atau menu hash, kita tinggal copy saja kode yang ingin kita identifikasi melalui hash. Lalu hash akan menampilkan metode pada enkripsi kode tersebut. Terlihat seperti video ini bahwa kode password user Asta yang kita dapatkan dari SQL map sebelumnya itu dari proses enkripsi MD5. Kita sudah mengetahui bahwa enkripsinya menggunakan MD5, maka kita bisa menggunakan generate code secara online atau offline. Pada saat ini, saya menggunakan generate code MD5 secara online. Dan hasil dekripsi yang kita dapatkan bahwa password dari user Asta ialah Asta $123. Karena kita sudah mendapatkan passwordnya, maka kita coba untuk masuk Clover menggunakan user Asta melalui via SSH. Untuk perintah atau komen SSH asta at 192.168.10.38. Lalu masukkan passwordnya yaitu asta $123. Jika berhasil, maka tampilan pada Linux bukan lagi root melainkan asta at Clover. Setelah bisa masuk ke Clover, kita harus mencari petunjuk atau clue untuk menuju ke user satunya atau user root. Untuk mencari clue-nya, kita bisa menggunakan data dari backups yang biasa ada di suatu sistem. Letak dari direktori backups itu terdapat pada var, jadi kita perlu untuk cd var untuk berpindah ke direktori var, terus lalu kita ls-le untuk melihat isi dari direktori var, lalu kita cd backups untuk pindah ke direktori backups, ls-la untuk melihat isi backup. Dari yang kita lihat, terlihat bahwa banyak file dan direktori pada direktori backups, dan salah satunya ialah direktori reminder. Direktori ini kemungkinan memiliki clue untuk masuk ke user root atau user satunya. Maka kita coba masuk ke direktori reminder dan kita cek dengan cara cd reminder untuk pindah ke direktori reminder, ls-la untuk melihat isi dari direktori reminder. Jika kita cek, terdapat file bernama
passwd.sword. Dan jika kita lihat isinya dari file tersebut menggunakan komen cat passwd.sword, terlihat bahwa password dan user sword ialah gabungan dari huruf dan angka. Dan si author dari Clover hanya memberikan tulisan password dan 4 digit lainnya hilang. Maka kita harus mencari 4 digit terakhir. Untuk mencari 4 digit angka terakhir, saya menggunakan script Python 3 sebagai program untuk mengenerate angka dari 100 hingga 9999. Untuk script atau program yang saya gunakan, saya letakkan pada direktori Clover. Dan ada 3 program utama, yaitu 1. generate_wordlist.py. Yang kedua, start_script.py. Yang ketiga, wordlist.txt. Untuk generate code_wordlist.py, berisikan perintah untuk menambahkan tulisan password plus mengenerate code dari 100 hingga 9999. Untuk kode generate_word.py bisa dilihat pada video ini. Pada saat ini saya menggunakan generate code 4 digit dari 100 hingga 6000. Dan pada program start_script.py berisikan kode untuk memulai program generate_wordlist.py dan menghasilkan script berupa output.txt. Kan untuk file wordlist.txt berisikan ribuan tulisan password untuk ditambahkan 4 digit angka oleh generate_wordlist.py. Setelah semua script sudah tersedia, maka lakukan perintah Python 3 start_script.py untuk menjalankan perintah generate code. Setelah menjalankan script atau program di atas, akan otomatis membuat file baru bernama output.txt yang berisikan generate code 4 digit angka dan kata password. Setelah mendapatkan beberapa password yang lengkap, sekarang saatnya untuk mencoba satu-satu password dari ribuan password yang ada. Untuk cara mencobanya, satu-satu password bisa menggunakan tools yang bernama Hydra. Kita menggunakan Hydra untuk mencari kecocokan dari beribu-ribu password pada user sword di Clover melalui SSH. Catatan, proses ini mungkin memakan waktu sekitar 10 hingga 30 menit. Untuk perintah atau komennya, hydra -l sword -p output.txt ssh 192.108.10.38 -i. Jika proses selesai, maka akan menampilkan dengan teks yang berwarna berbeda dan berisikan port, host, login atau user, serta password. Jika belum mendapatkan kecocokan password, berarti settingan pada saat generate_wordlist.py harus ditambah lebih banyak hingga 9999. Karena dengan percobaan 6000 saya sudah mendapatkan kecocokan. Mari kita coba password yang sudah didapatkan untuk login ke user sword menggunakan perintah SSH. Dan ternyata password dari proses Hydra yang kita dapatkan tadi ternyata bisa memasuki user sword atau user root. Langkah selanjutnya ialah kita harus mencari pesan yang sengaja disembunyikan oleh si author. Pesan ini bertujuan garis finish kita dalam pentesting Clover Funhold Machine. Untuk komen atau perintahnya, saya mencari dari Google dan menggunakan sweet cheat sheet dari GitHub.
Untuk perintah atau komennya, find /min perm min u sama dengan s min type f2 lebih besar /dev/null. Dengan menggunakan komen di atas, kita dapat mendapati beberapa file yang terdapat di dalam beberapa direktori. Seperti halnya pada gambar di bawah, terlihat ada satu direktori yang bernamakan Clover. Kemungkinan itu adalah letak dari pesan terakhir oleh si author. Mari kita coba masuk ke dalam direktori /user/games/clover. Lalu kita cek isi di dalam direktori tersebut. Terdapat satu buah file yang bernama daemon.sh. Mari kita coba cari cara untuk melakukan execute script tersebut. Untuk running atau execute menggunakan perintah E. Sebelum kita mengexecute, mari kita coba aplikasi tersebut. Karena perintah untuk execute kurang lengkap, saya mencoba mencari di gtfobin dengan keyword lua execute gtfobin. Dan saya menemukan caranya yaitu min e petik os.execute buka kurung petik /bin/sh petik tutup kurung petik. Dan ternyata untuk membuat running tersebut harus menggunakan kode tersebut. Dan inilah hasil dari execute script daemon.sh atau pesan terakhir dari the author pada penyelesaian pentesting Clover. Dan untuk solusinya, ada beberapa port yang terbuka seperti port FTP 21, SSH 22, dan port 80. Dan juga umumnya port-port ini adalah port yang umum diincar para hacker dengan menggunakan tools seperti IP Scanner, Port Scanner, SQL Map, GoBuster, dan lain-lain. Oleh karena itu, beberapa solusi yang saya dapatkan ialah yang pertama, menutup port secara penuh atau permanen. Yang kedua, membatasi akses port untuk OP tertentu saja. Yang ketiga, mendrop IP yang diduga usil dan membahayakan. Misalnya seperti memblok suatu IP atau hanya membatasi. Yang keempat, mengganti service port. Misalnya, web admin Mikrotik diganti dari 80 ke port 3001. Sekian dan terima kasih.